Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alfianur dari kelas IF41 gabungan 03. Di sini saya akan menjelaskan analisis pada tweet Twitter menggunakan metode Decision Tree Classifier. Pendahuluan. Dengan adanya platform sosial media seperti Twitter saat ini, rasa bersosialisasi semakin mengalami peningkatan atau semakin meninggi. Lebih dari 50% informasi tersebut banyak dituangkan ke dalam Twitter atau sosial media, dan informasi tersebut disimpan dalam bentuk teks, sehingga penambangan teks diyakini memiliki potensi nilai komersial yang tinggi. Memerlukan waktu yang banyak untuk menganalisa emosi pada setiap ulasan yang sering memiliki banyak kata yang tidak dibutuhkan atau kata yang berulang. Banyak penelitian menerapkan standar feature selection untuk meningkatkan performansi komputasi. Opinion mining biasanya menggunakan kategori polaritas, yaitu positif, negatif, dan netral. Sedangkan untuk membuat klasifikasi tweet menjadi dua kelas, yaitu positif dan negatif, sehingga membuat pihak Twitter menggunakan Decision Tree Classifier. Kajian pustaka. Sentimen analisis. Sentimen analisis adalah pengenalan emosi dan deteksi polaritas. Meskipun sebelumnya berfokus pada pengambilan suatu sel label emosi dan biasanya berakhir pada pembuatan klasifikasi biner dengan hasil seperti positif, berlawanan, dan negatif, jempol ke atas berlawanan dengan jempol ke bawah, atau suka berlawanan dengan tidak suka. Tetapi kedua hasil tersebut sangatlah saling berkaitan dan memiliki ketergantungan antar keduanya hingga beberapa model kategorisasi sentimen, seperti Hourglass of Motion, diperlakukan seperti pembuatan hasil yang unik dengan kesimpulan polaritas yang terkait dengan kalimat yang diambil langsung dari emosi yang disampaikan. Faktanya, dalam banyak kasus pengenalan emosi dianggap hasil cadangan dari deteksi polaritas. Tweet Twitter. Tweet Twitter adalah sebuah pesan yang diposting ke Twitter yang berisi teks, foto, GIF, ataupun video. Feature selection. Feature selection adalah sebuah teknik pengurangan atau reduksi dimensi. Feature selection memiliki tujuan untuk melakukan pemilihan subset kecil pada fitur yang relevan dari fitur aslinya, dengan cara menghapus fitur yang tidak relevan atau yang berlebihan, atau fitur yang terlalu banyak. Feature selection dapat menimbulkan pembelajaran performansi yang lebih baik, diantaranya adalah akurasi pembelajaran yang lebih tinggi, biaya komputasi yang lebih rendah, dan interpretabilitas model yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Decision Tree Classifier. Klasifikasi adalah proses pemberian kategori pada suatu objek dengan cara pengaplikasian yang beragam. Decision Tree termasuk survives machine learning algorithm yang sering digunakan pada masalah klasifikasi. Decision Tree memiliki struktur seperti flowchart dengan karakteristik pohon yang memiliki akar, cabang, dan daun, di mana setiap internal node menunjukkan tes pada atribut. Setiap cabang mewakili hasil tes, dan setiap daun atau terminal node memiliki label kelas. Node paling atas menjadi parent atau orang tua dari semua node pada decision tree, yaitu sering disebut sebagai akar. Algoritma pada decision tree memiliki karakteristik seperti ID tree hanya dapat disimulasikan pada alat WK, dan tipe data hanya bersifat kategorikal. Algoritma chart dan C4.5 memiliki karakteristik yang sama, tetapi dapat memiliki data yang bersifat continuous sebagai masukan untuk tujuan simulasi. Perancangan sistem.
Skema umum. Pada penelitian ini, feature selection yang digunakan adalah information gain atau AG. Metode tersebut akan dipasangkan dengan metode decision tree classifier. Data yang digunakan berasal dari dataset dan total jumlah data yang saya dapatkan yaitu 5.000 tweet Twitter. B. Dataset. Dataset yang digunakan yaitu dataset Twitter yang berasal dari website kangle.com. Dataset tersebut berisi sebanyak 5.000 data tweet pada pengguna Twitter. Ada data tambahan yang tidak memiliki label. Sudah disediakan teks mentah dan telah diproses dengan format text of Word. Processing. Untuk processing atau proses processing merupakan tahapan untuk membersihkan data dengan mentransformasikan bentuk kata menjadi lebih terstruktur atau memperbaiki permasalahan yang timbul pada pengolahan data, seperti data yang memiliki terlalu banyak atribut atau perbedaan nilai yang terlalu tinggi pada setiap fitur-fiturnya. B. Feature selection. Feature selection berperan dalam mereduksi dimensi pada sebuah dataset dengan mengurangi atau menghapus fitur-fitur yang dianggap tidak diperlukan atau tidak penting. Feature selection yang digunakan pada penelitian ini adalah information gain atau IG. Selanjutnya information gain atau IG. Information gain yaitu salah satu metode dari feature selection. Information gain adalah teknik saring atau teknik yang dapat melakukan pertimbangan dengan baik pada data dimensi yang besar tanpa penurunan kinerja yang besar, sehingga information gain diperlukan untuk mengukur atribut yang relevan pada kelasnya. Semakin tinggi informasi yang antar kelas atau atribut, maka semakin tinggi juga relevansi antar kelas dan atributnya. Kelas F, klasifikasi atau classification. Pada proses berikutnya, fitur dari dataset yang telah direduksi pada tahap feature selection akan masuk pada proses klasifikasi. Pada penelitian ini digunakan metode decision tree classifier. Dengan menggunakan entropy based decision tree, proses dilakukan dengan cara mengukur homogenitas dari sampel pada node yang ada. G. Evaluation. Evaluation pada proses terakhir dari klasifikasi, pengukuran performansi hasil kinerja klasifikasi diperlukan atau biasanya sering disebut dengan evaluasi. Pada penelitian ini, confusion matrix digunakan untuk memeriksa hasil klasifikasinya. Dan confusion matrix, hasil prediksi benar atau tidak benar yang dibuat oleh model klasifikasi dibandingkan dengan klasifikasi aktual dalam dataset. Confusion matrix tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah kesalahan yang dibuat oleh model klasifikasi, tetapi juga tipe kesalahan yang terdapat pada hasil klasifikasi dengan confusion matrix. Nilai performansi suatu model klasifikasi tidak hanya berupa akurasi, tetapi precision dan recall yang dapat dikalkulasikan. Akurasi berhubungan dengan beberapa akurat model, memprediksi prediksi dari data sebenarnya. Berikut rumus-rumus akurasi, yaitu TP per TP tambah TN tambah FV tambah FN. Selanjutnya precision. Precision berhubungan dengan seberapa akurat model memprediksi data positif dari data sebenarnya yang positif. Berikut adalah rumus precision, yaitu TP per FV. Yang terakhir itu recall. Recall ini berhubungan dengan seberapa banyaknya data positif yang dapat ditangkap dari model klasifikasi, yaitu recall sama dengan TP per tambah FN. Nah, dari hasil
akurasi, precision, dan recall, kita bisa membandingkan data-data yang dari penelitian sebelumnya sehingga mendapatkan hasilnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.